Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tips di bidang sistem informasi geografis seperti biasa. Namun kali ini terkait dengan bagaimana membuat garis pertengahan dari sebuah poligon seperti jalan misalkan yang diinginkan garis tengahnya. Kenapa tips ini dianggap penting? Karena seringkali kita ingin mengetahui panjang ruas jalan misalkan, sementara jalannya dibuat dalam bentuk poligon seperti ini. Nah, kalau hal ini yang kita lakukan dan kita menghitung berapa panjang jalan, maka yang dihitung itu adalah perimeter daripada poligon tersebut, sehingga panjangnya kurang lebih atau bahkan lebih daripada 2 kali lipatnya. Berbeda kalau misalkan dibuat garis tengah dari poligon-poligon ini, maka panjang jalan yang akan dihitung sesuai dengan panjang ruas jalan yang sebenarnya. Nah, di sini kita ingin membuat garis yang persis ada di tengah-tengah daripada lebar jalan tersebut secara otomatis, dan kita tidak perlu melakukan pendigitasian. Baik, untuk itu kita langsung saja mempraktekkan, karena ini adalah sebuah tips, jadi saya tidak perlu menjelaskan banyak hal. Kita langsung saja lihat bagaimana cara membuat garis yang ada di tengah-tengah dari sebuah poligon atau garis yang berdampingan, kemudian kita mau buat garis di tengah-tengahnya. Baik, ini ada sebuah jalan di sebuah kabupaten, di kota sebuah kabupaten. Jalannya ini diperuntukkan untuk rencana detail tata ruangnya, sehingga dibuat seperti poligon. Kemudian untuk lebih sederhananya, saya ambil saja dulu jalan yang lain seperti ini. Ini ada jalan yang cukup sederhana. Sebenarnya ini bukan poligon, ini poli lain, tapi ini adalah batas sisi kiri dan kanan jalan yang kita mau cari pertengahan daripada jalan ini. Kita mau membuat sebuah garis yang persis berada di tengah-tengah daripada sisi kiri kanan jalan ini. Nah, di sini akan saya jelaskan 2 cara. Yang pertama, cara yang cukup simpel. Kita tinggal menggunakan menu yang ada di Arthur Box di dalam Cartography Tools. Di situ ada Generalization. Kemudian pilih menu ini, Collapse 2 lines to center line. Ini kalau kita klik 2 kali, maka ditampilkan kotak dialognya. Nah, sekarang tinggal kita pilih jalan yang akan kita buat garis tengahnya. Nama layer daripada jalan ini adalah jalan lain. Saya berikan saja nama jalan lain. Ini kemudian sebagai inputnya. Kemudian kita bisa tulis ini jalan lain center, C saja di situ belakangnya. Saya save. Kemudian kita bisa lihat mana sih yang paling lebar di antara jalan ini. Itu yang kita jadikan dasar maksimum width-nya. Kita ukur di sini berapa lebar paling besar di antara jalan ini, ya sekitar 11,55 ini. Atau lebih amannya saya ambil 20 lah, 20. Kemudian minimum width-nya biarkan saja 0. Ini kemudian kita okekan. Nah, di sini kelihatan kan, di sini kelihatan
di dalam batas garis ini dimunculkan sebuah garis yang berada di tengah daripada dua garis yang mengapitnya. Nah, inilah yang kita sebut dari garis tengah dari jalan ini. Ini cara yang pertama. Ini caranya memang mudah, tapi coba kita lihat. Kalau ini saya matikan dulu, ini saya matikan, kemudian kita coba lihat yang ini, yang seperti ini. Nah, ini itu bukan lagi poligon sebenarnya, dia sudah jalan polyline. Nah, coba kita lihat bagaimana kalau jalan seperti ini kita perlakukan dengan cara yang sama tadi. Kita buka lagi menunya, kemudian pilih collapse dua line to center line. Ini kemudian kita ambil. Nah, kemudian kita kasih nama lain, jalan poly C misalkan. Kemudian oke lah, kita pakai ini juga 20, kemudian kita okekan. Nah, apa yang bisa kita lihat teman-teman sekalian, kalau misalkan ini saya uncheck, nah maka tidak semua jalan itu dibuat garis tengahnya. Bahkan yang dibuat garis tengahnya juga hanya sepotong-sepotong seperti ini. Jadi untuk hal yang kompleks, cara yang pertama ini tidak bisa kita lakukan. Ya. Jadi bagaimana cara yang lain? Cara yang lain bisa kita gunakan berbasis raster, menggunakan ArcScan. Ini ada jalan poligon yang lain yang kita sudah buat. Ini jalan poligon. Ini kita gabung dulu dengan batas wilayah. Batas wilayah misalkan ini. Nah, ini saya gabung dengan batas wilayah supaya nanti ada satu ID untuk jalan, ada satu ID untuk yang bukan jalan. Karena kalau saya tidak gabung dengan batas wilayah, maka tentu ID yang ada dalam sini adalah jalan semua, seperti ini misalkan. Nah, ini misalkan jalan ID-nya satu, tidak ada kode yang lain terkait dengan jalan. Nah, di sini juga seperti itu, jadi tidak ada kode yang lain. Nah, ini kemudian kita unionkan saja dulu. Tentu kalau kita mau union, kita periksa dulu dia punya sistem proyeksi. Di sini sistem proyeksinya UTM pada zona 51S untuk batas. Kemudian untuk jalan ini masih geodetik. Jadi ini kita konversi dulu ke UTM. Kita cari di management tools, projection and transformation, kemudian kita pilih project, kemudian jalan poly. Ini kita bikin dia menjadi jalan poly UTM, jalan poly UTM, jalan poly UTM. Berarti sini kita pilih UTM ya, output koordinat sistemnya 51S, sama disamakan dengan batas tadi. Oke, itu sudah kita buat. Kita buka dulu di F ya. Kemudian dia ada di sini di tip 10. Tip 10 jalan poly UTM ini. Nah, ini kita matikan saya dulu. Nah, sekarang sama-sama UTM kan? Coba kita lihat, dia punya atribut, masih ada jalan kodenya 1. Berarti nanti kalau yang tidak berkode jalan sama dengan 1, itu berarti bukan jalan. Nah, ini kemudian
kita union. Kita union, masukkan ini, kemudian masukkan ini, baru kemudian kita kasih nama yang baru. Jadi jalan dengan batas. Ini pastikan di sini tidak aktif, artinya tidak ada yang terselect. Karena kalau ada yang terselect, maka hanya yang terselect saja yang ikut diunionkan. Ini kemudian kita save, kemudian kita OK. Nah, kita sudah punya jalan batas. Jalan batas ini kemudian kita perbaiki dulu. Ini mestinya hanya ada 2 nih. Ini saya ketikkan saja. Ini juga tidak perlu. Nah, yang 0 ini kan bukan jalan, ya, dan yang 1 ini tadi adalah jalan. Hanya saja ada dua di sini belum menyatu dia. Kita kasih menyatu dulu ini. Kita kasih menyatu dulu yang 2 ini. Caranya kita merge dia. Ini kita edit feature, continue, kemudian kita buka, baru kita aktifkan ini dua-duanya, kemudian kita merge, kemudian kita ambil ini, kita ambil yang ini. Oke, jadi dia sudah menyatu. Kita save sekarang, stop. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, itu yang kemudian kita rasterisasi. Kita bikin rasternya. Jadi kita bekerjanya di raster nih. Di mana kita rasterisasi? Ada di conversion tools, kemudian to raster, to raster. Feature to raster. Feature to raster. Masukkan ini kemudian di sini, dan sudah benar bahwa kita rasterisasi berdasarkan kode jalan tadi. Ini kemudian kita simpan jalan titik tif ya, jalan titik tif, karena kita bikin dia raster. Nah, ini kalau saya 0,5 meter saja, setengah meter resolusinya, tidak apa-apa. Ini kemudian kita oke kan. Sudah jadi. Ini kita. Nah, ini sekarang kita punya jalan dengan raster 0,5. Nah, sekarang kita mau buat garis di tengah yang berwarna hijau ini, karena ini yang jalan. Aktifkan menu ArtScan. Menu ArtScan ini kita aktifkan. Kemudian buat sebuah layer baru. Buat sebuah layer baru, namanya jalan tengah. Save file. Kemudian kita tulis jalan tengah. Kemudian polyline dia. Polyline. Kemudian sistem koordinatnya samakan dengan sumber datanya. Kita oke kan di situ. Nah, ini kemudian kita set dalam status editing. Jadi kita edit feature, baru start editing, baru kita continue. Kalau itu kita lakukan, maka di ArtScan ini akan aktif menu-menunya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah pilih dulu vectorization setting. Vectorization setting. Kemudian ini pilih, oke lah, kita pilih 80 saja. 80, jadi maksimum ininya sampai 80. Ini bisa 100 sampai 80. Ini tidak apa-apa 65. Comparison tolerance-nya. Oke, ini dulu semua. Nah, kita gunakan saja dulu default-nya semua. Kecuali yang ini tadi kita harus ketik 80, karena kalau ini kita tidak ketik maka di sini tidak aktif, meskipun yang tadi juga ada 80 di sini. Oke, ini kemudian kita apply
Sudah, kita close. Kemudian pilih optionnya. Apa yang kita melakukan di sini? Kita mau menandai bahwa metode vektorisasinya itu adalah center line, bukan outline, dan yang mau di center line itu adalah yang berwarna hijau ini. Makanya ini yang di atas. Seandainya yang merah ini kita mau buat center line-nya, maka itu yang kita tempatkan di atas. Tapi karena yang kita mau bikin center line-nya adalah warna hijau, maka ini yang kita tempatkan di atas. Ini kemudian kita apply, baru oke. Sekarang tinggal kita generate feature. Generate feature. Oke, jalan kita simpan di jalan tengah. Ini kemudian kita okekan saja. Nanti dia akan buat secara otomatis garis tengah daripada jalan. Nah, ini kan bisa kita lihat sangat presisi kan, sangat bagus nih. Nah, semuanya terisi. Beda dengan tadi hanya sebagian-sebagian. Ini semua terisi, tuh kan? Semua terisi, sehingga ini bisa kita pakai untuk menghitung ruas jalan yang ada di dalam batas yang sudah kita bikin seperti ini. Jadi tidak ada satupun yang tidak dibuat garisnya. Ini kemudian kita save, baru kita stop. Kalau mau hitung panjang kan tinggal ini, tinggal kasih di sini panjang dalam meter misalkan. Kemudian misalkan float di sini. Kemudian kita setting 2, itu artinya angka nilainya ada angka di belakang koma dan 2 angka di belakang koma. Ini kemudian kita okekan. Nah, sekarang sudah kelihatan panjangnya. Kalau kita mau itu berapa panjang total, klik kanan saja ini, kemudian statistik, kemudian lihat sumnya. Jadi 66 kilo ini, 66.106 meter atau 66 kilo lebih dari jalan yang sudah dibuat. Oke, saya kira itu tips yang simple yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.